Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Salam jumpa bersama kakak di ibadah gereja anak. Saat ini bersama Kak Lisma dan Kak Karya. Oke, Karya apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kakak harap semua kalian baik-baik saja di rumah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Yuk, sekarang kita mau ibadah. Sebelum ibadah kita harus persiapkan apa dulu nih Kak? Harus mandi Kak. Ya, harus mandi Harus ya. bersih harus kan, bersih rapi. adik-adik ya. Ya, apa lagi Kak? Terus ajak mama papahnya. Iya, ajak kakak, papa mama. adik, semuanya diajak. Oke. Terus yang terutama kita harus semangat memuji dan menyembah nama Amin. Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap ibadahnya ya Kak ya? Siap Oke, dong. sebelum ibadah kita doa dulu ya. Ayo sekarang lipat tanganmu, tutup matamu, ikuti Kalisma berdoa. Yuk, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat hari ini. Buat hari ini. Kami boleh. Berada. Berada. Di rumah kami. Di rumah kami. Tuhan. Sebentar kami. Mau. Memulai. Ibadah kami. Tuhan pimpin ya. Dari awal. Sampai akhirnya. Roh Kudus. Hadirlah. Di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam. Nama. Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, yuk. Sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Ayo Kak, kita sama-sama berdiri ya Kak. Yuk. Oke, tepuk tangannya yuk. Digoyangkan badannya yuk, kiri kanan. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Ayo. Kita mau nyanyi buat Tuhan ya. Semangat yang di rumah. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo nari yuk. Ku kan menari. Ayo pintar. Angkat tanganmu dua-dua sama kakak yuk. Yes. Ku kan menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Ayo goyangkan badanmu. Kiri kanan. Bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari Yes. seperti Daud menari. angkat tangannya ya adik-adik. Ku kan menari. Ayo kita nari buat Tuhan Yesus. Seperti Daud Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Ku kan menari. seperti Daud Lagi ya. Yuk. Ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari. seperti Daud menari. Yes. Ku kan menari Seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Kakak percaya kalian di semua bersuka cita. Amin ya Kak ya. Amin. Kita harus bersuka cita karena Harus. apa? Karena ada Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mempersiapkan hati kita. Ayo sekarang duduk yang tenang. Lipat tanganmu, tutup matamu. Yuk sama-sama yang di rumah kakak undang tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau kasih pujian. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat sangat baik Tuhan Yesus buat kami. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini adik-adik. Katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Katakan Yesus. Namamu indah. Katakan Yesus. Ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi Yesus. Yesus kau sungguh baik. Ayo keluarkan suaramu nak buat Tuhan Yesus. Yesus namamu pintar. Ayo nyanyi buat Tuhan. Katakan yes. Ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tanganmu yuk. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi sama kakakku, tanganku. Ku mau memujimu. Ku selalu kami mau selalu pujimu Tuhan. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo sama kakak, angkat tanganmu dua-dua adik-adik. Ayo mulai sembah Tuhan. Ayo buka mulutmu, sembah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Ayo nak sembah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Karena Dia layak terima pujian. Karena Dia layak terima sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, karena menaikkan syukur kami padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ayo adik-adik yang di rumah, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu adik-adik, biar firman Tuhan tertabur di hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kalau Engkau selalu ada buat kami. Tuhan Yesus, kami sayang Engkau. Tuhan Yesus, kami cinta Engkau. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan paham firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Shalom adik-adik semua. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum itu kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Semuanya ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Nah firman Tuhan kali ini dengan tema rendah hati dalam keteladanannya, yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 1-17. Nah adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Dia mau melakukan perjamuan makan yang terakhir kali bersama dengan murid-muridnya adik-adik. Nah sekarang kakak mau tanya, murid-murid Tuhan Yesus ada berapa ya? Betul, murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Nah sekarang kakak mau tanya lagi adik-adik, kalau kalian habis berpergian atau habis main, ketika kalian pulang ke rumah dan kalian mau makan, kalian langsung makan atau rapi-rapi dulu? Misalnya cuci tangan, cuci kaki, atau mandi? Iya, kita harus beresin tubuh kita dulu ya agar bersih. Nah sama nih kejadiannya sama yang terjadi di daerah Timur Tengah pada saat Tuhan Yesus di sana adik-adik. Setiap orang yang mau makan-makan bareng-bareng, mereka harus terlebih dahulu melakukan pembasuhan kaki adik-adik. Dan biasanya pembasuhan kaki ini dilakukan oleh seorang hamba ataupun pelayan, atau kalau ada tamu yang punya rumah nih yang melayani, atau orang muda yang ada di rumah tersebut yang melakukan tersebut adik-adik. Nah kira-kira kalau Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, siapa ya yang membasuh kaki ya? Dan ternyata adik-adik, sesuai dalam Yohanes 13 ini, Tuhan Yesus sendiri adik-adik yang melakukan membasuh kaki murid-muridnya. Iya, ke-12 muridnya semuanya dibasuh oleh Tuhan Yesus adik-adik. Seketika itu Tuhan Yesus melepaskan jubahnya atau bajunya, lalu dia mengambil kain lenan, diikatkan di pinggangnya. Setelah itu dia ambil sebuah wadah adik-adik, diisi air, dan setelah itu dia membasuh satu persatu murid-muridnya adik-adik. Dan kalian tahu, ketika pembasuhan dilakukan, orang yang membasuh tersebut tidak bisa berdiri, tapi melainkan harus berlutut adik-adik. Karena apa? Posisi yang membasuh harus lebih rendah dibandingkan yang dibasuh adik-adik. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus ya. Dia nggak sombong ya, dia nggak malu juga. Nah, setelah kejadian tersebut, Tuhan Yesus juga berbicara adik-adik. Coba sekarang kita buka Alkitabnya di Yohanes 13 ayat yang ke-12 sampai 15. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Wah, ternyata Tuhan Yesus memang sengaja adik-adik melakukan hal tersebut. Supaya apa? Supaya semua murid-muridnya dan kita bisa seperti Tuhan Yesus, yaitu apa? Mempunyai sifat rendah hati adik-adik. Gimana kah caranya? Jadi sifat rendah hati tersebut berbeda adik-adik dengan yang lainnya. Sifat rendah hati itu orangnya pasti dia saling mengasihi, dia tidak mudah marah-marah adik-adik, terus saling menghormati. Sudah gitu dia juga saling memberi bantuan adik-adik dan juga saling mengampuni adik-adik. Nah, terus gimana caranya Kak kalau kita? Nah, caranya adalah kita dengan saling mengasihi kakak atau adik, menghormati orang tua, dan juga membantu teman. Itu juga termasuk salah satu dari rendah hati adik-adik. Lalu yang dihindari apa Kak? Yang dihindari adalah kita jangan marah-marah, terus jangan angkuh,
jangan sombong, terus jangan egois atau mementingkan kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, tidak boleh sulit mengampuni adik-adik, karena Tuhan Yesus mengajarkan kasih, jadi kita pun harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, itu cerita hari ini adik-adik, keren banget ya. Yuk kita coba di rumah untuk belajar punya sifat yang rendah hati. Sekarang kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya dan berdoa. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih, Kau telah menjadikan teladan bagi kami semua. Tuhan, urapilah keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama aku JJ. Hari ini aku mau menyampaikan ayat hafalan. Yuk coba dibuka sama-sama Alkitabnya. Di Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Satu kali lagi ya. Yuk sama-sama. Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Nah, teman-teman, dihafalkan ya ayat tersebut. Bye-bye. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Ya, adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Sekarang kakak minta adik-adik berdiri bareng papa mama di rumah. Kita akan terima berkat. Angkat tangannya dua-dua supaya kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Biar Tuhan disenangkan, Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami sepanjang hari ini. Sebelum kami selesai Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah pada hari ini. Dimanapun kamu berada, diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan
Tuhan yang sempurna. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, dimanapun kamu berada, diberkati Tuhan. Sekolahmu diberkati Tuhan, apapun kamu kerjakan diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil apapun yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati juga papa mama yang ada di rumah, dalam setiap usaha pekerjaannya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat datang di segmen kreativitas bersama Karina. Hari ini kita akan membuat kreativitas ember pembasuh kaki. Langsung saja kita buat bersama. Kalian harus menyiapkan recycle material di sini. Kakak menggunakan gelas plastik minuman, kertas warna-warni, gunting, double tip, spidol atau alat tulis untuk menulis ayat hafalan bulan ini, dan glitter untuk dekorasi supaya menambah tampilan lebih cantik. Langsung saja kita membuatnya. Pertama, kalian gunting ujung recycle material kalian. Setelah rapi, kalian bisa taruh double tip di sekeliling gelas plastik tadi. Lalu potong kertas warna-warni. Setelah itu kalian bisa tempel. Kertas warna-warni mengelilingi gelas plastik tadi. Cantik ya? Lalu kakak potong kertas bentuk awan untuk menulis ayat hafalan minggu ini. Dan kakak beri glitter untuk makin mempercantik ember recycle kakak. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa pakai untuk menaruh alat tulis kalian di rumah agar semakin rapi. Selesai! Mudah bukan membuatnya? Kalau adik-adik sudah selesai membuat